Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Istri Dedi Suryadi, TKI korban kapal tenggelam di Johor, Malaysia, asal Lombok Timur menangis histeris hingga mendengar kabar suaminya meninggal. Keluarga berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan. Dewi Hendriwati, istri TKI korban kapal tenggelam asal Desa Anjani, Kecamatan Suaralaga, Lombok Timur, menangis histeris hingga pingsan setelah mendapat kabar suaminya Dedi Suryadi dinyatakan meninggal dalam kecelakaan kapal di Johor, Malaysia. Keluarga mengetahui informasi meninggalnya Dedi dari pemberitaan media, sedangkan rekannya Hernawandi alias Zaini belum diketahui nasibnya. Deni dan Zaini berangkat menuju Malaysia pada 6 Desember 2021. Dalam perjalanan, Dedi sempat beberapa kali menelpon keluarga untuk memberikan kabar hingga korban dinyatakan meninggal dalam kecelakaan kapal tersebut. Pihak keluarga berharap jenazah Dedi bisa segera dipulangkan ke Lombok Timur. Memang benar, ini yang dua orang ini memang benar-benar warga saya Desa Anjani yang bertepatan di Desa Anjani Timur 2. Kami dari pemerintah desa meminta kepada konsulat jenderal yang ada di Malaysia untuk bisa memulangkan masyarakat kami, baik ditemukan hidup maupun meninggal. Yang penting saya tahu pulang sampai rumah. Sementara itu, data yang dikirim KJRI Johor, Malaysia ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur, tercatat 5 TKI asal Lombok Timur yang tewas dalam kecelakaan kapal tersebut. Salah satunya teridentifikasi bernama Dedi Suryadi. Pemda setempat masih menunggu informasi dari KJRI terkait pemulangan para TKI tersebut ke Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 2 pekan pasca banjir bandang Lombok Barat, sejumlah pemukiman warga di Dusun Karang Telaga masih terendam banjir, bahkan warga mulai terserang penyakit. Banjir bandang yang menerjang sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat menimbulkan berbagai dampak bagi warga korban banjir. 2 pekan pasca banjir di Kecamatan Gunung Sari dan Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat, 40 kepala keluarga di Dusun Karangtelaga, Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar belum bisa membersihkan rumahnya karena tergenang air, bahkan warga korban banjir masih tinggal di tenda pengungsian. Warga korban banjir di pengungsian saat ini membutuhkan MCK, tandon air bersih karena sumur warga terendam banjir. Ini yang kita khawatirkan, jangan sampai ada nanti misalkan kayak muntaber, itu kan itu yang kita jaga sekali begitu. Bagaimana makanya dari segi MCK air bersihnya supaya tetap kita kontrol. Selain itu, warga korban banjir terutama anak-anak dan lansia di Karangtelaga Senteluk mulai terjangkit penyakit seperti ispa dan gatal-gatal. Keluhan selama ini yang banyak dialami sama masyarakat yang terkena dampak banjir, yang pertama itu gatal-gatal, gatal-gatal, terus batuk, pilek, demam, sama tensi tinggi. Kendati genangan air beberapa sentimeter, warga korban banjir masih memilih mengungsi di tenda pengungsian karena tempat tidurnya masih basah akibat banjir. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Provinsi Nusa Tenggara Barat bidik jadi tuan rumah PON 2028 dan pemerintah daerah NTB telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar untuk pembangunan sport kompleks di Mandalika. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menjelaskan pihaknya sudah menjalani komunikasi dengan Pemprov NTT terkait persiapan pencalonan tuan rumah PON. Pertama, ini kita kan bidding bukan PON yang 2024, tapi 2028. Nah, kita akan bertemu dengan KONI Bali atau NTT. Karena sebenarnya inisiatifnya ini kan ada tawaran dari pusat juga bahwa NTB bisa menjadi tuan rumah dengan Bali atau NTT. Tapi harus bidding karena ternyata provinsi lain pun banyak yang mau. Nah, mudah-mudahan lah dengan nanti kita baru mau bangun komunikasi lebih intensif. Tadinya kan kita dengan NTT saja, tapi sekarang ada opsi dengan Bali lagi.
Kalau misalnya sekarang dianggarkan belum ada kejelasan kan susah juga. Jadi kita apa yang akan kerjakan, apa step-stepnya baru mulai nanti dipikirkan tentang anggaran. Terkait semua kebutuhan sudah diantisipasi sejak dini dan dimusyawarahkan dengan mengedepankan semangat bersama memajukan olahraga dan berharap Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa membantu pembangunan sport komplek di Mandalika yang juga memiliki sirkuit untuk balapan MotoGP dan Superbike. Rencananya sport center tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 10 hektar. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lain usai jeda pariwara berikut, tetap bergabung bersama kami.